Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota 1 Nurul Miftahiyah NIM 2188052, 2 Izati Khairina NIM 2188053, 3 Husni Khotimah NIM 2188061, 4 Fifti Kholisah NIM 2188068. Di sini kami akan membahas tema mengenai membina rumah tangga. Tema-tema pembahasan yang pertama, hak dan kewajiban suami. Yang kedua, hak dan kewajiban istri. Yang ketiga, nafkah. Dan yang keempat, hatonah atau pemeliharaan anak. Yang pertama mengenai hak dan kewajiban suami. Hak suami adalah kewajiban seorang istri yang harus dipenuhi. Yang pertama, menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya dengan baik, karena perintah untuk menggauli itu berlaku untuk timbal balik. Kedua, memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya. Hal ini sejalan dengan bunyi surat Ar-Rum ayat 21, karena ayat ini ditujukan kepada masing-masing suami istri. 3. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat. Kewajiban mematuhi suami ini dapat dilihat dari isyarat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34. Mematuhi suami mengandung arti mengikuti apa yang disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama suruhan dan larangan itu tidak menyalahi ketentuan agama. Apabila suruhan atau larangannya itu bertentangan atau tidak sejalan dengan ajaran agama, tidak ada kewajiban istri untuk mengikutinya. 4. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34. 5. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya. 6. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar. Selanjutnya ada kewajiban suami. Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi dalam dua bagian. Yang pertama, kewajiban yang bersifat materi. Ada mahar, merupakan hak material istri yang diperoleh dari suaminya. Dasar hukum suami memberikan istri mahar yaitu dalam Quran Surat An-Nisa ayat 4 yang artinya, berikanlah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Kewajiban pemberian mahar untuk perkawinan ini juga diatur dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam buku 1 tentang hukum perkawinan bab 5, yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya ada belanja atau nafkah. Maksudnya yaitu suami memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pakaian, pengobatan istri, dan pemberian pembantu apabila suami adalah seorang yang kaya. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Di antara ulama Syiah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biaya dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah. Dasar kewajibannya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 dan At-Tolaq ayat 6. Yang kedua yaitu kewajiban suami yang bersifat non-materi, ada menggauli istrinya secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 19. Di dalam ayat tersebut menjelaskan, pergaulilah mereka istri-istrimu secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Kedua, ada menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada sesuatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya. Yang ketiga, suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah. Suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang kewajiban seorang suami, yaitu sebagai berikut.
1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. 2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. 4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung A. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri. B. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. C. Biaya pendidikan bagi anak. 5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf A dan B di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. 6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf A dan B. 7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz. Kemudian materi yang selanjutnya hak dan kewajiban istri terhadap suami. Dalam Al-Quran sendiri yang bisa dijadikan dasar dari hak-hak istri atas suami terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 dan juga Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Di antara hak-hak istri atas suami, yang pertama yaitu mendapat perlakuan dengan cara yang ma'ruf dari suami atau perlakuan baik. Kemudian yang kedua, mendapatkan maaf dari suami apabila si istri tersebut berbuat kesalahan. Kemudian yang ketiga, mendapat penjagaan dan pemeliharaan dari yang dapat merusak dan mencemarkan kehormatannya. Dan yang terakhir, mendapat pendidikan agama dari suami. Tetapi jika suami tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mengajari agama pada istri, maka suami harus mengizinkan istri untuk menghadiri majelis taklim. Kemudian yang kedua yaitu kewajiban istri terhadap suami. Kewajiban istri merupakan hak suami yang harus diperoleh dari istrinya. Artinya kewajiban istri terhadap suami sama dengan hak suami atas istri setelah suami menunaikan kewajibannya yang menjadi hak istri, maka istri juga harus menunaikan kewajibannya yang menjadi hak suami. Di antaranya yaitu kewajiban istri terhadap suami yang pertama, taat dan patuh kepada suami kecuali dalam hal kemaksiatan. Yang kedua, kemudian menjaga harta suami dengan baik, mengatur dan mengurus rumah tangga dengan baik. Yang ketiga, pandai mengambil hati suami. Kemudian yang keempat, menghormati keluarga suami. Yang keempat, tidak bermuka musam pada suami. Artinya selalu tersenyum ya. Kemudian menjaga kehormatan diri dan harta suami saat suami tersebut tidak di rumah. Kemudian tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk lebih maju. Selanjutnya, mensyukuri setiap nafkah yang diberikan suami tanpa melihat besar kecilnya. Kemudian selalu berhemat dan menabung atau mampu mengatur kondisi keuangannya dengan baik. Dan yang terakhir, berhias di depan suami. Ya, oke. Selanjutnya yaitu nafkah. Yang pertama ada pengertian nafkah, yang kedua dalil-dalil nafkah, yang ketiga macam-macam nafkah, yang keempat sebab-sebab wajibnya nafkah, yang kelima kadar nafkah, dan yang keenam adalah hal-hal yang menggugurkan nafkah. Ya, yang pertama adalah pengertian nafkah. Pengertian nafkah menurut bahasa, nafkah diambil dari kata nifaq yang artinya mengeluarkan. Sedangkan menurut istilah, nafkah juga berarti belanja. Maksudnya, sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Iya, yang selanjutnya yaitu dalil-dalil yang mewajibkan nafkah. Terdapat dalam Quran Surat At-Talaq ayat 6, yang artinya, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Quran Surat At-Talaq ayat 6. Yang selanjutnya dalil nafkah Quran Surat At-Talaq ayat 7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah.
La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Quran Surat At-Talaq ayat 7. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Yang selanjutnya yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 34 yang artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain yaitu wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Selain itu juga Rasulullah SAW bersabda, dan mereka para istri memiliki hak yang menjadi kewajiban kamu, yaitu kamu wajib memberi rizki berupa makanan dan pakaian kepada mereka dengan ma'ruf atau yang baik. Hadis riwayat Muslim nomor 1218. Selanjutnya yaitu macam-macam nafkah, itu ada dua. Yang pertama nafkah diri sendiri dan yang kedua nafkah orang lain. Nah, yang pertama yaitu nafkah diri sendiri. Seseorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain. Dan yang kedua, nafkah orang lain itu ada dua. Yang pertama hubungan perkawinan, yaitu wajibnya seorang suami memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dan yang kedua hubungan kegerabatan. Misalnya nafkah diberikan kepada kedua orang tua jika kedua orang tuanya kurang mampu, dan juga kerabat lainnya jika dirasa kurang mampu. Yang selanjutnya yaitu sebab-sebab wajibnya nafkah. Yang pertama, sebab masih ada hubungan kerabat atau keturunan. Memberikan nafkah kepada karib kerabat merupakan kewajiban bagi seseorang apabila mereka cukup mampu dan karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan karena miskin dan sebagainya. Kerabat yang dekat yang lebih berhak disantuni dan dinafkahi daripada kerabat yang jauh. Meskipun keduanya memerlukan bantuan yang sekiranya harta yang dinafkahi itu hanya mencukupi buat salah seorang saja. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Quran Surat Al-Isra ayat 26. Yang kedua, sebab kepemilikan. Seorang wajib memberikan nafkah terhadap yang dimilikinya, seperti hamba sahaya dan binatang piaraan, harus diberikan makanan dan minuman yang bisa menopang hidupnya. Yang ketiga, sebab perkawinan. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, yaitu mencukupi hidup berumah tangga seperti tempat tinggal, memenuhi kebutuhan anak, dan yang lain sebagainya. Kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi 1. Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari. 2. Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak. Dan yang ketiga, belanja sekolah dan pendidikan anak-anak. Yang selanjutnya yaitu kadar nafkah menurut kalangan Syafi'iyah. Kemampuan dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagi suami yang kondisinya kaya, maka memberi nafkah kepada istrinya baik dengan harta atau hasil usaha sebesar 2 mud dalam 1 hari, setara dengan 1.350 gram atau 1,35 kg gandum atau beras. Yang kedua, bagi suami yang kondisinya menengah, maka memberi nafkah istrinya 1,5 mud dalam 1 hari, setara dengan 1.013 gram atau 1,013 kg gandum atau beras. Yang ketiga, bagi suami yang kondisinya kurang mampu, maka tidak diukur melalui harta asal atau harta penghasilan, maka hendaklah memberi nafkah sebesar 1 mud atau setara dengan 675 gram atau 0,675 kg gandum atau beras. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang menggugurkan kewajiban nafkah.
menggugurkan di sini yaitu ketika menemui hal-hal kelima tersebut, maka suami tidak wajib memberikan nafkah lagi kepada istrinya. Yang pertama, apabila istri masih kecil, tidak mampu dicampuri meskipun suaminya dewasa dan mampu. Yang kedua, apabila istri semula muslimah lalu menjadi murtad, maka menurut kesepakatan seluruh mazhab, kewajiban nafkah menjadi gugur. Yang ketiga, apabila istri meninggalkan rumah tanpa izin suami atau menolak tempat tinggal di rumah suami yang layak baginya, maka dianggap sebagai istri nusyus atau tidak taat. Nusyus itu tidak taat ya. Yang keempat, apabila istri bepergian dalam rangka menunaikan ibadah haji wajib tanpa seizin suami. Yang kelima, apabila seorang istri diceraikan suami ketika dia dalam keadaan nusyus atau keadaan tidak taat, maka itu jika menjumpai seperti itu, suami tidak layak untuk menafkahinya lagi atau tidak wajib menafkahi. Ya, selanjutnya mengenai hadonah, itu ada pengertian hadonah. Syarat-syarat hadonah: pemeliharaan hak asuh anak menurut hukum Islam, kemudian yang berhak melakukan pemeliharaan anak, kemudian pemeliharaan hak asuh anak menurut undang-undang. Yang pertama, pengertian hadonah. Apa sih hadonah itu? Hadonah adalah salah satu bentuk dari kekuasaan dan kepemimpinan. Pemeliharaan anak atau hadonah hukumnya wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya, sebagaimana juga wajib memberi nafkah kepada anak tersebut. Kemudian yang kedua ada syarat-syarat pemeliharaan anak atau hadonah. Yang pertama, syarat-syarat hak asuh anak dari pihak ibu, yaitu syaratnya berakal sehat, dewasa, mampu mendidik amanah dan berbudi, Islam, ibunya belum menikah lagi, serta merdeka. Yang kedua, syarat-syarat hak asuh anak dari pihak ayah. Yang pertama itu berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, amanah dan berbudi, Islam, kemudian ayahnya dapat menikah lagi, serta merdeka. Untuk syarat ini sama sih ya, sama yang syarat dari pihak ibu. Kemudian yang ketiga, adapun syarat untuk anak yang diasuh. Jadi selain syarat-syarat dari pihak ayah atau ibu, itu juga anak yang diasuh itu mempunyai syarat tersendiri. Yang pertama, si anak masih dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya. Kedua, si anak berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya. Kemudian, pemeliharaan hak asuh anak menurut hukum Islam. Menurut hukum Islam, hadonah adalah mengasuh atau memelihara anak yang belum memayis supaya menjadi manusia yang hidup sempurna dan tanggung jawab. Hadonah diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. Kemudian, pemeliharaan hak asuh anak menurut undang-undang. Itu yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada bab 10 itu berisi hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Kemudian pasal 45 yaitu ayat 1 berbunyi kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Ayat 2, kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana yang berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya itu terputus. Adapun kompilasi hukum Islam bab 16 tentang pemeliharaan anak. Ini terdapat pada pasal 98 ayat 1 sampai 3 yang mana berbunyi ayat 1, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun. Sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik ataupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Ayat 2,
Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Ayat 3, pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu. Adapun yang berhak melakukan hak pemeliharaan anak, yaitu yang pertama perempuan. Itu di sini yang termasuk perempuan bisa ibu, nenek, ayah dari ibu, atau saudara perempuan ibu, bibi, putri dari saudara laki-laki, dan dari saudara perempuan. Yang kedua, kalau dari pihak laki-laki berarti yang berhak melakukan pemeliharaan anak itu kerabat dekat dari ayah ya, atau dari bibi ayah tersebut. Jadi hanya sebagian, kalau laki-laki nggak seperti yang perempuan itu cenderung banyak. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur yang tak teratur, kata yang tak tertata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.